Pada tanggal 12 April yang lalu, dalam sebuah khutbah Jumat yang terpendek, seorang khatib di jalur Gaza menyampaikan pidatonya yang sangat singkat. Apa yang dia katakan? Kalau sudah 30.000 syuhada yang gugur, 70.000 lebih rakyat Palestina yang terluka, sudah 60% infrastruktur di jalur Gaza hancur, lebih dari 2 juta pengungsi di jalur Gaza ini. Kalau angka-angka itu semua tidak bisa menggerakkan kesadaran dan menggugah kepedulian umat Islam ini, untuk apalagi saya berkhutbah pada hari ini, Jumat pertama setelah Idul Fitri. Maka dia menutup khutbahnya. Maka kita teringat ada sebuah kisah yang disampaikan seorang ulama dari Lebanon. Ada kisah 3 orang yang beradu siapa yang paling bejat perilakunya di antara mereka. Mereka buat sayembara siapa yang paling konyol, paling tega, paling bejat perilaku di antara 3 teman. Maka ketika muncul nenek-nenek yang sedang jalan membawa kantong habis belanja, satu pemuda ini maju ke depan, lalu dia pukuli nenek-nenek itu sampai nenek itu jatuh pingsan. Dia kembali kepada 2 kawannya, saya adalah orang yang paling bejat. Kata temannya yang kedua, belum tentu, bisa jadi saya yang lebih bejat dari kamu. Lalu dia datangi nenek yang sudah pingsan itu, dia siram nenek itu dengan air sampai bangun kembali, lalu kemudian dipukuli lebih gila dan lebih dahsyat daripada temannya yang pertama itu sampai dia pingsan. Dia balik kepada 2 temannya, lihat, bukankah saya yang lebih bejat di antara kalian? Maka yang ketiga ini sambil tertawa dia mengatakan, kalian belum apa-apanya, saya lebih bejat dari kalian. Loh, kok bisa? Kenapa kamu lebih bejat dong? Belum melakukan apa-apa. Nenek tadi itu adalah ibu saya dan saya tidak membela dia ketika kalian berdua memukuli sampai pingsan. Itulah gambaran kita. Dunia Islam ini seolah digambarkan dalam sebuah kisah itu. Pemuda yang pertama itu adalah kelompok gerombolan Zionis Israel yang memukuli saudara-saudara kita, membantai dan membunuhi umat Islam di jalur Gaza dan tepi barat. Pemuda yang kedua itu mewakili keberingasan, kebiadaban Amerika dan sekutu-sekutunya yang mendukung agresi militer Israel di jalur Gaza. Dan tidak kalah bejatnya, bahkan ini yang paling bejat adalah pemuda yang ketiga. Kita tahu dia adalah saudara kita, kita tahu dia bahkan adalah orang tua kita, seakidah dengan kita, tetapi kita membiarkan dan tidak membela orang-orang yang terzalimi dan tertindas. Dengan cara bagaimana lagi kita mau menggugah kesadaran umat Islam ini untuk memberikan dukungannya kepada perjuangan rakyat Palestina? Saat ini saudara kita membutuhkan pertolongan kita, dukungan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu adalah teroris dan mereka menyusup ke semua lini kehidupan umat manusia sehingga opini Palestina, opini perlawanan Islam Palestina ini lalu kemudian menang, mengalahkan opini riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Israel. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa waktu-waktu mustajab pada hari ini agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan keperkasaannya, dengan rahmat dan inayahnya, Allah memberikan pertolongan bagi saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan karunia taufik dan hidayahnya datang ke masjid ini dengan satu tujuan,
yaitu melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tujuan kita datang kemari adalah untuk mengingat Allah, untuk mendengarkan wasiat takwa, agar senantiasa wasiat takwa ini bisa kita jaga, bisa kita hidupkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita, aktivitas kita seminggu ke depan. Itulah esensi ajaran Islam. Ketika Nabi SAW menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringkan, hapus jejak-jejak perbuatan buruk, hilangkan jejak perbuatan buruk dan maksiat serta dosa yang telah kamu kerjakan. Dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus jejak-jejak keburukan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Demikian kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surah Hud ayat Al-Quranul Karim. Tidak berhenti di situ, tetapi juga Nabi SAW peringatkan untuk kepada kita semuanya agar kita menunjukkan akhlak yang baik kepada seluruh umat manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, agar kita senantiasa menjunjung tinggi syariat Allah, agar kita senantiasa menjaga persaudaraan Islam di antara kaum muslimin, minimal dengan menunjukkan akhlak yang baik meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan saudara kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin para mujahidin, pemimpin kaum muslimin dari dunia sampai akhirat, yang ajaran-ajarannya, yang sunnah-sunnahnya harus kita tauladani, harus kita praktekkan, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan meneladani sunnahnya, hanya dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, kita dapat sampai menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin dimuliakan Allah. Di tengah situasi eskalasi konflik, pertempuran yang berkecamuk di jalur Gaza yang sudah lebih 200 hari, memasuki itu sudah 7 bulan sejak meletusnya operasi militer yang dilancarkan oleh saudara-saudara kita, para mujahidin yang berada di garis depan untuk membela kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang lalu. Mereka telah mengorbankan nyawa, mengorbankan apa yang mereka miliki untuk tegaknya izzul Islam wal muslimin, untuk supaya isu Palestina dan Masjidil Aqsa ini tetap hadir dan hidup di tengah-tengah sanubari umat Islam. Karena kalau tidak ada serangan itu terhadap entitas Zionis, pendudukan fasis, rasis, apartheid Zionis Israel ini, maka isu Palestina dan Masjidil Aqsa ini akan terkubur selama-lamanya dan akan dilupakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia.
Karena Israel dengan sekutunya, dengan negara-negara pendukungnya sudah mempersiapkan secara matang dan sempurna semua rancangan politik, militer, ekonomi, kebudayaan, bahkan hubungan keagamaan, agar terjadi apa yang disebut dengan normalisasi politik yang menganggap negara entitas Zionis Israel itu adalah negara yang normal dan legal berada di tengah-tengah kaum muslimin di Timur Tengah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rencana mereka, memporak-porandakan semua strategi mereka ini dengan hadirnya pejuang-pejuang Palestina di garda terdepan untuk kembali menghidupkan isu Palestina dan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram, dan kota suci ketiga milik kaum muslimin. Setelah rakyat Palestina berjuang untuk menghidupkan masalah Al-Aqsa dan Palestina ini selama kurang lebih 7 bulan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa isu Palestina dan Al-Aqsa ini bukan hanya menjadi agenda perjuangan rakyat Palestina, tapi sekarang sudah menjadi sebuah gerakan yang mendunia, gerakan yang mengglobal, gerakan yang universal, yang digaungkan bukan hanya oleh rakyat Palestina yang tertindas dan terzalimi selama 100 tahun belakangan ini, tetapi dia sudah menjadi agenda masyarakat dunia. Lihatlah eskalasi aksi-aksi protes mahasiswa di perguruan tinggi besar di seluruh penjuru Amerika Serikat, negara adidaya, kampiun demokrasi, yang selama ini membanggakan dan menonjolkan dirinya sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia, tapi kemudian mereka mempermalukan dirinya sendiri, terutama kaum elitnya, pemimpinnya, presidennya, yang tanpa syarat mendukung agresi Zionis Israel ini ke jalur Gaza. Aksi protes mahasiswa ini yang muncul dan meluas dari New Jersey hingga New York, melibatkan kampus-kampus terkemuka seperti Columbia University, Harvard, Princeton, Rutgers, Fordham, dan New York University. Ini membuka mata kita semuanya, membuka mata dunia, di mana para mahasiswa itu yang mayoritasnya mereka bukan orang Islam. Karena memang tidak harus menjadi muslim untuk kita membela perjuangan rakyat Palestina. Tetapi yang mesti menjadi pertanyaan besar, sudah sejauh mana kita sebagai muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwasiatkan oleh Nabi kita agar kita menjaga dan melindungi situs Masjidil Aqsa ini. Kita diperintahkan untuk datang ke sana, sholat di dalamnya. Ituhu fasallu fihi. Wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Maimunah, datanglah, kunjungi itu masjid, jangan kalian lupakan. Tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam harus mengenal apa itu Masjidil Aqsa. Apa nilai strategisnya bagi kita umat Islam? Karena Al-Aqsa sebagai jantung pusat keberkahan yang ada di bumi Palestina itu memiliki nilai strategis. Strategis bagi keamanan internasional, strategis bagi perdamaian dunia, strategis bagi nasional bahkan international security dunia Islam yang membentang dari Tangier, dari Maroko sampai Merauke. Karena tanpa garis pertahanan itu,
Kalau jatuh Masjidil Aqsa dan bumi Palestina itu yang berada di garis perbatasan wilayah kaum muslimin dengan para penjajah, para agresor yang berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika, kalau bumi Palestina ini jatuh dikuasai oleh mereka, maka seluruh dunia Islam berarti semuanya telah jatuh dan takluk tunduk di bawah hegemoni kekuatan negara-negara asing. Dan itu terbukti sampai sekarang. Ketika Palestina jatuh, ketika Al-Aqsa direbut oleh Zionis Israel, mulai dari perjanjian Balfour tahun 1917, lalu dicaploknya Masjidil Aqsa pada perang 6 hari tahun 1967 di bulan Agustus, maka kondisi dunia Islam semakin memprihatinkan, mengalami kejatuhan peradaban, dan sulit rasanya untuk bangkit kembali. Tapi kita masih bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih kita punya saudara-saudara di jalur Gaza ini yang membela Izzul Islam wal Muslimin, yang tidak ingin tunduk dan tidak akan menyerah kepada hegemoni dan cengkeraman ideologi kapitalisme, ekspansionisme, imperialisme barat yang ingin menghancurkan dan mengeruk harta kekayaan milik kaum muslimin yang ada di bawah bumi umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa ini tidak hanya menyerukan gencatan senjata, tapi juga meminta seluruh kampus-kampus universitas di mana mereka belajar dan studi itu untuk mengakhiri keterlibatan dalam pendanaan perusahaan-perusahaan yang mendukung kampanye militer dan pendudukan Israel. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda Amerika Serikat saat ini mendukung gencatan senjata yang permanen di jalur Gaza. Mereka juga menyoroti dukungan yang signifikan dari masyarakat dunia terhadap perdamaian. Namun, bagaimana kondisi mahasiswa kita, mahasiswa di negara-negara muslim? Apa respon mahasiswa kita di negara-negara muslim terhadap konflik ini? Seharusnya kita harus lebih menunjukkan solidaritas dan kepedulian kita karena kita terikat dengan mereka, bukan hanya sebagai manusia, bukan hanya sebagai sesama muslim, tetapi juga kita diikat oleh akidah, dipertautkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya 1-2 ayat dalam Al-Quran. Keliru kalau ada yang mengatakan di antara umat Islam atau yang menduga bahwa hubungan kita dengan Palestina dan Al-Aqsa hanya ada dalam 1 ayat, yaitu surat Al-Isra yang diputar seperti kaset yang rombeng setiap tahun. Cuma 1 ayat dalam peristiwa dan peringatan Isra dan Mi'raj itu. Bukan cuma 1 ayat itu, saudara. 1/3 ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat itu berbicara tentang bumi Palestina, berbicara tentang negeri Syam, berbicara tentang dakwahnya para nabi dan rasul. 17 nabi dan rasul lahir, tumbuh, besar dan berdakwah, berjuang menegakkan risalah Islam ini di negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan daerah yang menjadi penyangga Baitul Maqdis. Saudara yang dirahmati Allah taala, sebagai titik balik bagi kita, kesadaran sejarah ini penting. Indonesia bukan hanya kita berhutang budi kepada Palestina, kepada bangsa Palestina yang pertama mengakui kedaulatan kemerdekaan negeri ini tahun 1946. Bahkan sebelum kemerdekaan itu kita raih, sebelum kita proklamasikan kemerdekaan itu, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, yang belajar di Timur Tengah sudah terlibat aktif untuk menyuarakan keadilan bagi bangsa Palestina.
Sejak deklarasi Balfour itu dinyatakan oleh Inggris tahun 1917, pemuda Indonesia yang pertama terlibat dalam urusan Palestina jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tokoh yang kemudian kita kenal sebagai tokoh Muhammadiyah, pendiri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Profesor Abdul Qahar Muzakir. Dia dalam usia yang masih sangat muda, pada tahun 1931 ikut dalam konferensi pertama Muktamar Dunia Islam pada tahun 1931 yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Rabitah Alam Islami atau Islamic World League. Liga Dunia Islam ini lahir karena Muktamar Alam Islami atau Dunia Islam yang digelar pada tahun 1931 di Yerusalem. Dan orang Indonesia yang dipercaya untuk menjadi sekretaris muktamar itu adalah Profesor Abdul Qahar Muzakir. Ikut dalam menyusun rancangan-rancangan, resolusi-resolusi, mengingatkan para pemimpin negeri-negeri Islam akan bahaya Zionisme, mendirikan lembaga-lembaga Islam internasional untuk mencegah pembelian tanah-tanah di Palestina oleh orang-orang Yahudi dan membeli kembali tanah-tanah yang sudah dibeli oleh orang-orang Yahudi. Itu yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Indonesia bahkan sebelum mungkin bapak dan kakek kita lahir di bumi ini. Mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang Indonesia di Palestina juga pada tahun 1930-an itu mereka sudah tercatat sebagai pejuang-pejuang yang ikut berjuang bahu-membahu bersama saudara-saudaranya rakyat Palestina untuk melawan kezaliman dan kekejaman pasukan Zionis Israel sebelum berdirinya negara Israel tahun 1948. Ada dalam catatan sejarah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pemuda selain Abdul Qahar Muzakir yang tercatat dan dicatat oleh rakyat Palestina. Tokoh-tokoh pemimpin Palestina mengingat betul siapa saja pemuda-pemuda muslim dari negara-negara di luar Palestina yang ikut terlibat untuk membela kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah pemuda yang gugur dalam pertempuran mempertahankan Masjidil Aqsa sebelum Indonesia merdeka. Ada yang namanya Jaka atau Zakaria. Ada yang bernama Ahmad dari Lampung, Tahir bin Ali dari Serumpung, dan Ahmad asal Bima. Perjuangan ini tentu harus kita catat, harus kita banggakan dalam sejarah bahwa ternyata darah para syuhada kita, rakyat Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka ini sudah menyatu darah mereka dengan darah para syuhada di Palestina sebelum berdirinya negara ilegal Israel itu. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tanggal 12 April yang lalu, dalam sebuah khutbah Jumat yang terpendek di dunia, seorang khatib di jalur Gaza menyampaikan pidatonya yang sangat singkat. Apa yang dia katakan? Kalau sudah 30.000 syuhada yang gugur, 70.000 lebih rakyat Palestina yang terluka, sudah 60% infrastruktur di jalur Gaza hancur lebur, lebih dari 2 juta pengungsi di jalur Gaza ini. Kalau angka-angka itu semua tidak bisa menggerakkan kesadaran dan menggugah kepedulian umat Islam ini, untuk apa lagi saya berkhutbah pada hari ini, Jumat pertama setelah Idul Fitri tahun ini? Maka dia menutup khutbahnya. Maka kita teringat ada sebuah kisah yang disampaikan seorang ulama dari Lebanon. Ada kisah 3 orang yang beradu siapa yang paling bejat perilakunya di antara mereka. Mereka beradu
Mereka buat sayembara siapa yang paling konyol, paling tega, paling bejat perilakunya di antara 3 teman ini. Maka ketika muncul nenek-nenek yang sedang jalan membawa kantong habis belanja, satu pemuda ini maju ke depan, lalu dia pukuli nenek-nenek itu, tangannya, kakinya, perutnya, kepalanya, sampai nenek itu jatuh pingsan. Dia kembali kepada 2 kawannya, saya adalah orang yang paling bejat. Kata temannya yang kedua, belum tentu. Bisa jadi saya yang lebih bejat dari kamu. Lalu dia datangi nenek yang sudah pingsan itu. Dia siram nenek itu dengan air sampai bangun kembali. Lalu kemudian dipukuli lebih gila dan lebih dahsyat daripada pukulan temannya yang pertama itu, sampai dia pingsan lagi. Dia balik kepada 2 temannya, lihat, bukankah saya yang lebih bejat di antara kalian? Maka yang ketiga ini sambil tertawa dia mengatakan, kalian belum apa-apanya, saya lebih bejat dari kalian. Loh, kok bisa? Kenapa kamu lebih bejat? Belum melakukan apa-apa. Nenek tadi itu adalah ibu saya dan saya tidak membela dia ketika kalian berdua memukuli sampai pingsan. Itulah gambaran kita. Dunia Islam ini seolah digambarkan dalam sebuah kisah itu. Pemuda yang pertama itu adalah kelompok gerombolan Zionis Israel yang memukuli saudara-saudara kita, membantai dan membunuhi umat Islam di jalur Gaza dan tepi barat. Pemuda yang kedua itu mewakili keberingasan Amerika, kebiadaban Zionis Amerika dan sekutu-sekutunya yang mendukung agresi militer Israel di jalur Gaza. Dan tidak kalah bejatnya, bahkan ini yang paling bejat, adalah pemuda yang ketiga. Kita tahu dia adalah saudara kita, kita tahu dia bahkan adalah orang tua kita, kita tahu bahwa dia adalah seakidah dengan kita, tetapi kita membiarkan dan tidak membela orang-orang yang terzalimi dan tertindas ini. Dengan cara bagaimana lagi kita mau menggugah kesadaran umat Islam ini untuk memberikan dukungannya kepada perjuangan rakyat Palestina? Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah buat kita semua. Bukakan pintu hidayah buat para pemimpin-pemimpin negeri Islam. Berikanlah ya Allah pertolonganmu kepada saudara kami. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya akramal akramin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saat ini saudara kita membutuhkan pertolongan kita, dukungan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu adalah teroris dan mereka menyusup ke semua lini kehidupan umat manusia, sehingga opini Palestina, opini perlawanan Islam Palestina ini lalu kemudian menang, mengalahkan opini riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Israel. Dubes Israel di PBB mengatakan dan menuding gerakan Hamas Palestina ini bersembunyi di kampus-kampus seperti Harvard dan Columbia University, sehingga bisa mereka menggerakkan aksi demonstrasi di Amerika. Kita bisa kita katakan kepada Zionis tengik ini, bajingan ini, kenapa kamu tidak cari saja itu Hamas? Mungkin dia bersembunyi di bawah kolong kasurnya sekjen PBB.
Mungkin dia bersembunyi di toiletnya Perdana Menteri Spanyol, Irlandia, Belgia, Afrika Selatan yang menyeret Israel ini ke mahkamah internasional. Silahkan dia cari, apakah dia menemukan kelompok teroris Hamas itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa di waktu-waktu mustajab pada hari ini, agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan keperkasaannya, dengan rahmat dan inayahnya, Allah memberikan pertolongan bagi saudara kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuril yahudi was salibiyyin wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma tsabbitil mujahidin fi Gazzah. Allahumma saddid ramyahum wa tsabbit aqdamahum warbit ala qulubihim waqdhifir ru'ba fi qulubil yahudi wa man walahum ya Rabb. Allahumma ij'al Gazzah wa umuma Filastin maqbaratan lil yahud wa man walahum wa yuqatilu ma'ahum. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamil yahud wa man walahum. Allahumma farrik kalimatahum waj'al ba'sahum bainahum shadidan ya rabbal alamin. Ya ghawthana idza qallal mu'in nastaghithu bika li ahlina fi Gazzah wa nastaghithu bika lil atfali wan nisa'i wal rijali wasyuyukhi wad dawab wal ashjar wal masajid fiha. Rabbana hadhihi aydiyana marfu'atun ilaik wa hadha dha'funa zahirun baina yadayk wa hadha dhulluna la yakhfa alaik. Allahumma inna waqifuna bibabika mutadhallilina ala a'tabik narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak nastaghithu bika li ahli Gazzah. Allahumma qhar a'da'ahum minal yahudi was sahayinah. Allahumma qhar a'da'ahum minal yahudi wa man walahum wa kun ma'ahum wa rudda talaqatil yahudi wa qanabilahum wa sawarikhahum ilayhim wa ila sudurihim وفجر اللهم الأرض بركانا من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم واجعلهم عبرة للعالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلك من ظلم أهل فلسطين ومن تآمر على الإسلام والمسلمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. لا حول لنا ولا حيلة فدبرها من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحقق لليهود غاية في فلسطين ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوة المضطرين أجب دعواتهم إنهم اعتزوا بك يا رب فعزهم ولا تذلهم إنهم يذكرونك يا رب فاذكرهم. اللهم إنهم هبوا لنصرة دينك والدفاع عن مقدساتك يا رب فانصرهم. اللهم لا مغيث لهم سواك فأغثهم من عندك بالماء والغذاء والدواء والوقود والسلاح. اللهم لا نصير لهم سواك فينصرهم فأرسل لهم جيشا من الملائكة يقاتلون معهم ويدافعون عنهم ويتلقون عنهم الصواريخ والقنابيل ويعيدوا دكها على اليهود فتقتلهم تقتيلا وتشردهم تشريدا وتدمرهم تدميرا يا عزيز يا جبار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis.
Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.